Terus terang sih, aku kadang-kadang malas bahasnya, tapi memang aku udah ditawarin ya. Aku udah ditawarin untuk politik ini sama beberapa partai-partai besar. Sangat profesional. Dia profesional banget, makanya aku bangga dengan dia ya. Terus terang, dia menjalankan bisnisnya ini dengan tatanan yang sangat baik. Aku bilang, aku juga pengalaman di industri, aku udah jadi produser, aku udah pencipta lagu, penyanyi, produser, promotor, distribusi musik, segalanya aku jalanin gitu ya. Aku melihat semangat nyata ini benar-benar aku full support, karena dia menjalankan bisnisnya pun dengan tatanan bisnis yang sudah modern. Dan aku lihat nggak banyak juga teman-teman muda yang bisa punya kesempatan seperti Atta hari ini. Makanya aku melihat apa yang dia kerjakan, aku bilang tadi dari awal, aku mengikuti karena semua terms profesionalisme dilakukan. Jadi dia benar-benar mengorangkan justru itu. Sebetulnya itulah arti dari dia mengorangkan profesi. Bahwa dia mengerti bagaimana berkarya, bagaimana berbisnis di industri entertainment Indonesia. Dan masa depannya adalah di situ. Gitu. Masa depan Indonesia ke depan adalah kita dibutuhkan anak-anak muda yang paham tentang manajemen. Bagaimana berindustri dengan sehat. Karena dalam pengkaryaan kita tidak akan miskin dengan pengkaryaan itu. Aku bilang tadi bahwa source kita kuat sekali. Tapi bagaimana manajemennya, bagaimana nanti mencacah itu untuk masa depan, ini dibutuhkan pikiran-pikiran seperti Atta ini banyak lagi di Indonesia supaya kita bisa berkompetisi dengan negara yang lain, terutama di Asia Pasifik. Ya, terutama kayak Korea. Aku bilang lagi bahwa Korea itu sebetulnya dalam pengkaryaan kita tidak kalah. Cuman mereka bermanajemen dengan bagus dan tepat. Bagaimana melakukan itu dengan baik. Makanya sinergitas stakeholder disupport oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan itu sangat tepat. Nah, harapannya pikiran-pikiran muda seperti Atta inilah yang nanti akan terjun di industri musik masa depan, bisa berkompetisi dengan mereka dalam manajerial, dalam berbisnis, supaya menemukan keseimbangan yang baik. Pastinya kayak Atta tadi, bahwa pengkaryaan di Indonesia ini kalau benar-benar sinergitas antara pemangku kebijakan dengan pelaku bisnis dengan baik, kita akan jauh bisa menampilkan dunia di Indonesia, karena kita kaya kekayaan alam. Bahwa kita memiliki apa yang dibutuhkan untuk merefreshing pikiran orang sedunia, kan Indonesia memiliki kekayaan itu dengan lengkap. Nah, makanya dibutuhkan anak-anak muda seperti Atta benar-benar berkiprah secara serius dan menaikkan ilmunya dalam berbisnis, bermanajemen, supaya dalam pengkaryaan nanti kita tidak kalah dengan yang lain. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Anang dong ya, luar biasa sekali. Dan pasti lagi-lagi harapan ya, ada intervensi ataupun ada support dari pemerintah tadi ya, biar sejalan antara pelaku musik sama tadi support tadi ya pemerintah ya, luar biasa sekali. Oke, for the next question, silakan, boleh silakan Mas ya, dari mana? Silakan dibantu untuk mikrofonnya. Mas, dibuka maskernya biar kelihatan. Nah, kan ya, tentu ya. Halo, selamat. Gak ada pandemi loh Mas. PPP lo yang ngomong lo. Lagi flu soalnya, lagi flu. Ya, selamat siang, saya Ari dari Warta Kota. Selanjutnya, pertama sebelumnya selamat untuk Mas Anang dan Mas Atta, lagu Mulia-Muliaku sudah rilis, dan selamat juga Mas Atta menyambut anak keduanya, semoga lancar terus sampai kelahiran nanti. Mas Atta, ini sebelumnya kan sama Mimi di lagu yang genrenya lebih ke elektronik dan sekarang lebih ke koplo gitu.
Ini mungkin memang Atta untuk kedepannya akan terus fokus gitu di musik setelah sukses juga jadi YouTuber, terus juga jadi influencer juga yang mungkin akan ke depan bakal fokus ke musik. Terus kedua, selain nggak enak, apakah mungkin belum percaya gitu untuk kerja sama Mas Anang, makanya sampai akhirnya menggait musisi lain untuk menggarap lagu ini gitu. Sementara kan Mas Anang sudah 40, udah lama banget ya di industri musik, sampai akhirnya nggak enak gitu. Apa mungkin alasannya lainnya ada nggak sih? Terus Tiga tadi sempat membahas mengenai industri musik juga. Apakah Mas Atta bakal ikutin jejak Mas Anang untuk terjun politik juga? Terima kasih. Aduh, ini satu pertanyaan, 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan? Satu orang 3 pertanyaan ya. Ya terima kasih Mas, pertanyaannya luar biasa sekali. Tadi yang pertama sampai aku lupa tuh tentang apa tadi. Kenapa Oh ya, ya karena gini, aku itu pengen buktiin dulu ke Pipi kalau aku itu seneng loh bikin lagu gitu loh, suka loh. Jadi bukan gak menutup kemungkinan seperti jawaban aku sebelumnya. Mungkin nextnya kita akan bikin lagu bareng sama Pipi yang benar-benar, ayo Pi nulis bareng, apa bareng gitu. Cuman aku tuh kan tipikalnya nggak enakan gitu ya. Jadi kayak waktu itu pengen misalnya nih pengen call sama Slang, waktu itu udah runut lagu segala macam. Diajaknya ayo bikin berdua di studio. Nah ngejadwalin 2 orang di studio itu sulit tuh. Kadang-kadang kalau Sabtu, kadang-kadang kan kita weekend juga suka ke Cinere, ke tempat Pipi. Itu udah kayak udah Amina nih, istri saya udah manggil, saya nih jangan di studio mulu dong, baru ngobrol. Ini baru ngobrol baru 20 menit sama Pipi udah dipanggil ke dalam. Jadi kadang menyatukan jadwal itu kan juga susah ya. Aku sama Pipi ada di studio, Pipi lagi di mana? Jadi Pipi baru pulang. Nanti Pipi pulang, aku yang lagi di mana gitu ya. Jadi itu nggak semudah itu gitu menyatukan. Mungkin nanti di next lagu kita akan cari komposisinya gimana caranya bikin lagu bareng gitu. Jadi bukannya menutup kemungkinan, tapi dengan senang hati aku malah senang banget kalau bisa bikin bareng. Nah kalau selanjutnya tadi pertanyaannya selamat yang anak kedua ya, terima kasih. Fokus di musik dan kenapa lagunya koplo? Oke. Kalau fokus di musik sama koplo, memang aku ini tipikalnya suka belajar sesuatu yang hal baru yang belum pernah bikin gitu ya. Jadi pengen nyoba juga di musik koplo ini. Kalau yang sama Miminya kan kemarin lebih EDM ya, semi EDM pop, ada R&B juga gitu ya. Kalau sama Pipi emang kemarin kebetulan kita pengen dapet yang Jawa banget. Syutingnya juga harus memang nyarinya di sana gitu. Kalau syutingnya terlalu keren banget juga nggak masuk sama lagunya gitu ya. Jadi kalau ditanya kalau misalnya ditanya fokus di musik, aku sangat fokus ya sekarang karena dalam 1 minggu aku tuh harus menyempatkan 2 hari aku di studio gitu ya untuk bikin lagu. 1 bulan tuh bahkan aku punya target kayak aku harus nyelesain 3-4 lagu walaupun itu gak ditayangin gitu. Jadi kayak memang bakal jadi stok aku gitu ya. Jadi mungkin dalam setahun aku akan menyiapkan 35 lagu. Walaupun belum tentu aku tayangin, tapi aku pengen aja gitu targetin diri aku sendiri, bikin lagu aja terus gitu. Mungkin nanti buat anakku nanti ke depannya, atau Aurel lagi mau nyanyi, atau Arsi, atau punya adik-adik juga, atau nanti next sama Bunda Santi, aku juga belum pernah kan. Jadi dari keluarga sekitaran aku aja banyak gitu yang bisa nyanyi. Jadi aku udah siapin aja gitu lagu, dan itu salah satu hobi yang menurut pekerjaan yang aku nggak mikir uangnya dulu gitu ya. Nah inilah menurutku nanti problemnya di Indonesia ya. Jadi kayak misalnya aku ada rezeki dari tempat lain, aku jadi bisa kayak gini. Tapi belum tentu musisi yang lebih berbakat dari aku, yang lebih hebat dari aku bisa kayak gini. Karena mereka butuh support dari pemerintah ini yang tadi aku bilang. Pengen juga kan musisi-musisi di sana, karena misalnya mereka karyanya keren, lagunya keren, pemerintah datang gitu. Aku dia siapin buat video klip kamu, buat ini kamu gitu. Gak semua orang punya kemampuan itu ya. Makanya aku juga open kolaborasi nanti sama musisi-musisi dari desa yang tapi yang karyanya keren ya. Bukan berarti dia misalnya karyanya belum keren atau dia jiwa bikin lagunya belum keren, tapi aku mau bareng ya. Aku milih juga gitu dan selera. Tapi kalau dia benar-benar keren,
ini udah disaksiin kamera, kalau benar-benar ada penyanyi keren dari desa, aku mau ngeproduserin dia gitu ya, ngeproduserin. Ini yang udah aku bikin sekarang di Aha Record gitu. Mungkin nanti kolaborasi juga sama Pipi ya kan. Pi, ini gimana yuk kita ngeproduserin orang yuk bareng, bisa juga kan. Jadi aku nggak menutup kemungkinan untuk itu karena aku memang seneng sekarang di musik. Dan salah satu dari dulu aku juga kalau dari awal-awal aku nge-YouTube bisa dilihat lagu-lagu aku dulu dari yang belum bagus juga, mungkin sekarang juga nggak terlalu mungkin sekarang bisa lebih diterima orang, bisa trending, bisa banyak yang pakai di TikTok. Nah itu kan ada prosesnya juga gitu, nggak selama Pipi, tapi aku dalam kendaraan itu untuk di musik gitu. Selanjutnya kita yang terakhir. Oh, politik. Terus terang sih, aku kadang-kadang malas bahasnya, tapi memang aku udah ditawarin ya. Aku udah ditawarin untuk politik ini sama beberapa partai-partai besar, lagi musim. Tapi sampai hari ini aku belum ngerasa kayak aku terpanggil gitu ya. Aku nggak bilang enggak karena mungkin suatu hari aku terpanggil gitu ya. Tapi aku takut juga kalau sekarang ini baru mau punya anak kedua, takutnya nanti kan kita kalau dari politik itu di industri aja kita udah harus siap dengan aib-aib kita yang lalu dibongkar, keburukan kita dibongkar, atau masalah-masalah kita yang lama dibongkar. Itu di entertainment aja gitu. Katanya politik itu berkali-kali lipat lebih berat. Mungkin semua aib aku di masa laluku, kejelekanku, keburukanku itu akan diangkat, dan aku terasa nanti anak-anakku juga bakal lihat gitu ya. Aku kayak ready nggak ya aku di sini gitu. Walaupun memang dulu aku pernah berazam sama diri aku, ketika aku nanti masuk politik, di situ saat aku udah nggak butuh duit. Istilahnya aku udah cukup lah dengan aku bekerja di entertainment. Jadi ketika aku di politik, aku fokus bekerja untuk rakyat gitu ya. Pengennya aku gitu. Jadi ketika aku masih mau banyak berkarya ini itu, takutnya nanti bersenggolan tuh. Oh nih nanti misalnya aku lagi berkarya ini pakai duit ini ya, duit negara ya, apa duit apa ya gitu. Masih belum siap gitu nerima omongan gitu. Apalagi nih aku lebih excited nyambut 2024-nya aku punya 2 anak gitu ya. 2024 dan kita sepakat dan mendiskusikan bahwa kita akan support presiden yang memikirkan industri musik Indonesia. Wow. Kita satu keluarga akan support. Asal ada presiden yang benar mengeluarkan cita-citanya buat industri musik dan secara besar adalah kreatif industri. Bukan hanya dengan konsernya datang. Ya semua orang bisa, tapi bisa menelurkan nggak regulasi yang benar berpihak terhadap industri musik Indonesia dan mengembangkan ke masa depan dan kesejahteraan seniman musik Indonesia. Itu yang dibutuhkan, bukan hanya mau nonton konsernya, foto bareng ini, bukan. Kita lagi cari bagaimana ada presiden yang memiliki visi itu dengan terang-terangan menyampaikan ke publik gitu. Pasti banyak supportnya. Baik, semoga entah harapan Pipi, aku lihat sekali dia, Pipi kayak menggebu-gebu pastinya ingin ada regulasi dari pemerintah yang benar-benar support industri musik ya, Pi ya. Sayang karena kemampuan kayak Atta yang masih umur 28 tahun berpikir sejauh ini, udah mengkombinasikan kekayaan alam, kemampuan segala dengan baik. Kalau kita tidak bersinergi, pemerintah dengan aturan, dengan politik anggarannya, ya kemana mereka akan cari? Kemana mereka akan dapat? Padahal kemampuannya jelas sudah setara. Atta sampai dibilang bahwa YouTuber paling besar di Asia Pasifik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah berbentuk regulasi maupun berbentuk politik anggaran? Mau diapakan dia ini? Apakah dia harus bisa mendunia? Kita nggak pernah bisa benar-benar mensupport artis Indonesia menjadi artis di Amerika, di Hollywood, atau benar-benar dia bertengger di situ. Nah ini dibutuhkan G2G, nggak bisa B2B saja. Bahwa dibutuhkan G2G. Aku rasa Korea pun melakukan hal yang sama sampai dia bisa masuk ke industri jantungnya industri dunia. Dia benar-benar bisa dipakai di situ dengan baik. Nah ini dibutuhkan bahwa pemerintah kita dengan kementerian terkait serius mensupport industri kreatif Indonesia dengan kuat, baik secara anggaran maupun aturan. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat Pipi ya, pastinya ya luar biasa sekali. Dan pastinya masih kita harapkan nanti ke depannya, siapa tahu ya Pi ya, 2024 ada perubahan. Insya Allah ya, Presiden baru Insya Allah bisa. Iya, ada fokus buat ke industri musik lebih maju lagi dari support. Mungkin